Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pecandu Gadget. Kali ini kita kedatangan handphone, yang ini merupakan handphone daily driver saya sendiri. Ini adalah Google Pixel 6. Dan apakah HP ini worth it buat kalian? Terutama di review kali ini kita akan mereview non-gaming, karena saya pemakainya juga non-gaming, tidak menggimang gitu loh. Sebelumnya saya tuh memakai iPhone ya, untuk daily driver ya, dan sekarang saya memutuskan untuk berganti menggunakan Pixel 6. Dan sepengalaman saya menggunakan HP ini pertama kali, saya suka pertama kali adalah modelnya. Oke, untuk modelnya kalau kita lihat di bagian depan ini benar-benar flat teman-teman ya. Jadi untuk yang seri Pro kalau nggak salah itu yang Edge, ini flat. Dan bisa dilihat dagunya cukup tebal, semuanya tebal sih. Bezel-bezelan lebih tebal, belum yang bezel banget. Tapi it's okay gitu loh. Kalau kita lihat, nah ini cukup bagus. Sekarang kita lihat di sektor kamera. Di depan ini ada satu kamera berupa dot atau titik dengan kamera depan beresolusi 8 megapiksel dan bisa mendukung perekaman hingga 1080p 30 fps. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Ini review singkat aja ya. Bagian belakang ini bisa dibilang menurut saya ini desain Pixel yang paling bagus dan desain HP yang paling saya suka, yaitu adalah desain si Pixel 6 ini. Ini keluar di beberapa macam varian warna. Saya sebenarnya pengen yang oranye ya, cuman dapat yang hijau gak masalah. Daripada yang hitam karena udah bosan sama yang monokrom. Ini bagus banget. Ini dari kaca, body kaca teman-teman ya. Jadi bisa dibilang build quality-nya itu enak buat dipegang. Cuman ya karena glossy, tapi berhubung ini warnanya lebih ke hijau yang light atau yang terang, jadi gak kelihatan misal kena sidik jari. Jadi ini masih aman. Palingan di bagian kamera aja ini sih yang sering ninggalin sidik jari. Untuk di kamera ini memiliki dua kamera ya, resolusi 50 megapiksel dan 12 megapiksel. Ini untuk perekamannya bisa mendukung hingga perekaman 4K hingga 60 fps, Full HD bisa di hingga 240 fps karena ini mendukung video gerak lambat teman-teman ya. Kita akan bahas detail karena kita bahasnya benar-benar singkat saja karena ini review paling singkat di channel ini mungkin ya. Sekarang kita ke bagian samping kanan. Di sini ada ini antena teman-teman ya. Ada garis antena dua ini. Dan di sini ada tombol volume dan juga tombol power. Agak aneh kalau saya, karena sebelumnya kan biasanya di tombol volume itu di atas tombol power, dan sekarang tombol power di atas tombol volume. Jadi saya perlu membiasakan diri. Di bagian samping kiri ada garis antena juga dua, dan di sini ada SIM tray. Di bagian bawah ini ada speaker stereo, dan ini ada USB Type-C. Sedangkan di bagian atas cuman ada mikrofon dan juga dua garis antena. Untuk modelnya seperti itu, saya kurang lebih seperti itu sangat suka sekali. Jadi ini desain Pixel yang paling saya suka, dan saya tidak akan ada masalah dengan desain seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas di sektor kamera. Untuk kameranya ya Google Pixel nggak usah dilakukan lagi. Banyak custom ROM HP Android yang memang mengambil base sistem kamera dari si Google Pixel. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, ini adalah percobaan dari Pixel 6 perekaman video dengan resolusi 1080 60 fps. Ini sih sumpah ngejreng banget cuy. Yang gak heran ini adalah Pixel yang terkenal juara di segi kamera. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini warna-warnanya tuh manjain mata banget cuy. Oke cuy, ini adalah percobaan di resolusi 4K 60 fps. Ini sih beneran sih ngejreng banget, juaranya kamera cuy Pixel ini. Bisa kalian lihat di sini di daun-daun yang terkena efek cahaya matahari tuh masih kelihatan jelas banget cuy di saturasinya. Terus juga untuk langit-langit juga kelihatan jelas. Tuh mendung-mendungnya, pohon-pohon rumput hijau banget cuy. Ini buat jalan juga masih lancar, nggak goyang-goyang amat cuy. Dan ini adalah percobaan perekaman kamera depan dengan resolusi 1080 cuy. Ini kayaknya sih di 60 ya atau di 30 nggak tahu. Tapi memang nggak ada settingannya cuy. Cuma settingannya itu tulisannya Full HD. Kayaknya ini di 30 deh. Kayaknya. Dan ini saya pakai
ini agak hangat HP-nya, udah mulai bagian belakang ini panas gitu. Untuk overall, untuk warna kulit dia nggak maksa, nggak ngeputih-putihin ataupun nggak ngehitam-hitamin, dia memang cocok seperti tone warna kulit saya sendiri coy. Untuk warna daun memang dia sedikit menurun. Ya overall ini masih bagus cuy. Terus untuk buat jalan dia bergoyangnya juga enggak yang goyang banget. Dia kayak ada stabilisnya. Tuh bisa dilihat di sini. Ini masih oke banget cuy. Kemudian untuk UI-nya, UI ini bisa dibilang UI paling nyaman yang pernah saya pakai. Ringan banget, ada istri saya. Ringan banget. Dan untuk aplikasi scrolling enak banget, apalagi ini layarnya sudah 90 Hz, jadi cukup smooth walaupun HP-HP sekarang sudah mendukung 120 Hz dan mungkin lebih tinggi lagi. Tapi 90 Hz sudah lebih dari cukup untuk sekedar sosmedan atau sekedar main HP ringan-ringan aja, non-gaming. Ini review non-gaming teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya adalah kualitas speaker yang tidak dapat diragukan lagi. Ini speakernya bisa dibilang enak banget. Ini akan saya coba style musik dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya. Kita akan volume maksimal. Oke, untuk kualitas speaker atau audionya tidak perlu diragukan lagi karena ini enak banget ya. Enak banget menurut saya. Jadi bukan yang mendep ataupun cempreng. Ini menurut saya di kuping saya ini pas. Kemudian terakhir di daya tahan baterai. Nah, ini cukup penting ya karena kalian pasti memikirkan daya tahan baterai sebelum ngebeli HP semacam Pixel ini. Jujur saja langsung tanpa ada gimmick, ini baterainya lumayan boros sama kayak iPhone 11 12, gak ada awet-awetnya, biasa aja buat scrolling sosmed, pemakaian biasa. Palingan saya harus sehari ngecas 1-2 kali. Ya walaupun gak seboros iPhone, tapi ini juga tergolong boros. Jadi bukan yang awet-awet banget. Buat reviewer yang mungkin bilang ini awet, bullshit. Ya ini sama aja kayak iPhone. Rada boros gitu ya. Ya bukan yang terboros, tapi dikategorikan boros seperti itu. Jadi saya nggak no gimmick club ya, jujur-jujuran aja. Dan terakhir mungkin itu aja sih. Overall HP ini ya akan jadi daily driver saya dan saya cukup nyaman walaupun memang poin terakhir adalah sedikit boros, tapi bukan yang jadi masalah karena ini juga sudah mendukung fast charging sekitar 30 watt, jadi bukan yang jelek-jelek banget dan cukup cepat buat ngecas HP. Lagian kan kita nggak mungkin seharian pakai HP, jadi itu bukan sebuah masalah menurut saya, tapi tergantung pribadi masing-masing. Semisal kalian memang tidak suka dengan HP boros ya, ini bukan target HP buat kalian. Oke, setelah beberapa hal tadi, saya juga akan menyampaikan tentang sinyal si HP ini. Jadi memang bukan kebanyakan sih, semua Pixel yang masuk ke Indonesia itu bukan resmi. Jadi ada 2 jalur buat HP ini bisa menangkap sinyal di Indonesia. Yang pertama, Rewrite atau bayar bea cukai. Untuk unit yang saya pegang ini adalah IMEI Rewrite ya, IMEI Rewrite. Jadi tidak bisa dikatakan resmi juga karena ini belum daftar cukai gitu loh. Kalau yang cukai harganya lebih mahal. Untuk harga yang saya pegang ini, unit ini harganya sekarang cuman 3 juta saja. Bukan 3 jutaan, tapi 3 juta. Kalau yang cukai biasanya lebih mahal 1 juta. Jadi tergantung kalian, kalau pengen yang aman, pengen yang nggak mau was-was ya beli yang bayar cukai. Kalau kalian cuma pengen sekedar mencoba tanpa takut kebegal, ya kalian beli yang Rewrite aja seperti saya karena harganya lebih murah dan HP-nya juga sama aja sih, palingan di kelengkapan aja. Kayak yang full ori, kalau ini kan dus OEM. Jadi ini bukan dus ori, tapi tidak menambah masalah karena ini juga saya pakai sebagai HP pribadi, bukan saya jual ke Bali. Jadi nanti di akhir video tidak akan link untuk membeli HP ini, karena ini HP daily driver saya. Itu aja sih review singkat pada Google Pixel 6 kali ini. Semoga memecahkan sedikit rasa penasaran kalian tentang HP ini. Dan ini adalah review paling jujur dari saya. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya.